Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Itu Codingan. Di tutorial kali ini kita akan membuat sistem pendukung keputusan yang dimana di dalam sistem ini sudah saya terapkan metode WP ya atau Wake Product ya. Nah jadi untuk teman-teman sekalian nanti template ini itu nanti download aja, nanti saya sertakan di link. Nah itu nanti download aja di GitHub saya, tinggal download zip aja, nanti tinggal diekstrak. Nah, tinggal nanti disesuaikan aja nama foldernya. Oke, nah jadi di dalam foldernya itu udah saya sertakan juga database-nya, nanti tinggal impor aja ke server lokal masing-masing ya. Nah, di server lokal saya ini saya menggunakan XAMPP. Nah, ini udah saya imporkan. Kemudian untuk jurnal kita itu saya menggunakan jurnal ini. Oke, jadi untuk referensi perhitungannya saya tuh ngikuti jurnal inilah. Kemudian nanti ini pun saya sertakan juga link untuk download hitungan manualnya ya. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi. Oke. Nah, jadi untuk tampilan websitenya itu nanti bakalan seperti ini. Itu sama kayak kayak yang SAW ya. Nah, jadi untuk sekarang itu saya akan menjelaskan hanya penerapan metodenya aja. Jadi saya nggak lagi buat kayak input alternatif atau yang lainnya. Oke, jadi yang kita butuhkan di dalam sini kita tampilkan dulu data alternatifnya. Eh, Kayak ini kita tampilkan dulu deh data kriteria. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Nilai kriteria. Oke, kita butuhkan lagi tabel. Kemudian di dalam tabel itu kita butuhkan tag tr. Kemudian td-nya itu kita butuhkan 1, 2, 3. Berapa deh? 4 deh. Oke, ini untuk nomor. Kriteria, kemudian bobot normalisasinya. Nah, karena di metode WP itu kan nggak ada namanya tipe ya, tipe kriterianya itu nggak ada kayak benefit atau cost. Nah, dia itu nggak ada. Jadi yang di database ini kan itu ada tipe kriterianya. Nah, ini nanti nggak kita gunakan, cuman jangan dihapus. Cuman nih nggak kita gunakan aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita butuhkan lagi tag tr. Oke, nah di sini kita ambil
daftar kriterianya. Select bintang, tabel kriteria, by ID kriteria. Oke, kemudian kita nggak pakai JSON, SQL kriteria. Kemudian ini kita kasihkan perulangan. SQL cursor is array. Nah, saya nggak mau pakai yang array, yang pakai accessor ya. Oke, kemudian di sini kita kasihkan untuk nomornya. Nah, ini kita tampilkan dulu nama kriterianya as row. Kriteria. Kemudian ini bobot. Kemudian ini nanti aja kita eksekusikan untuk menampilkan nilai normalisasinya. Oke, ini saya lupa ya. Seharusnya ini tabel. Akan dia kasihkan kelas. Oh, ini salah saya. Bukan tabel, tapi oke, maka jadinya seperti ini. Tinggal kita kasihkan dia kelas text center biar dia ke tengah semua bercantik. Kami juga untuk nama nggak usah.
Oke, maka jadinya seperti ini ya. Nah, jadi, karena ini saya terbalik, ini seharusnya TH sih, karena, biar dia bold, salah saya. Ini kita ganti jadi TD, karena untuk data, ngapain bold. Oke. Nah, kemudian, ini kita normalisasi aja langsung. Nah, untuk normalisasi itu kita select bintang, select sum, kriteria, select sum bobot kriteria as, sum bobot form kriteria. Ini kita ganti jadi SQL, kemudian tinggal kita eksekusi dia, jadi s row ini SQL nomor. Nah, tinggal kita ambil s sum sum bobot. Oke. Nah, dia sum bobot berarti ini udah. Kemudian tinggal kita normalisasi berarti sum s nor kita berikan dia bobot. Nah, kan. Nah, itu berarti nilai bobot s row kriteria. Nah, ini kita ambil bobot kriteria. Ya kan, itu dibagi sama sama inilah, sama bobotnya. Ini masuk pakai tanda ini. Nah, seperti ini tinggal kita panggil aja di sini. Maka hasilnya ini kan 30 dibagi 100, maka hasilnya ini. Oke, kemudian ini kita kasihkan number. Oh, aja 2 angka di belakang koma. Oke, maka jadinya seperti ini. Label size-nya ini kita pastikan dia sedikit margin bottomnya itu 2 atau 1 deh. Terus ini juga
bottom-nya itu. Oke, kemudian kita tampilkan untuk data kriterianya. Nah, itu ambil aja dinilai biar cepet, data kriterianya. Nah, ini kita ambil dari tabel responsive sampai D ini ya. Kita pindahkan di metode, dari ke bawah. Nah, jangan lupa di sini kasihkan dia margin bottom nya 3, kemudian ini copy ya untuk judulnya. Teks keputusan. Nah, ini nggak usah kita pakai, ini kita buang. Terus limit ini nggak usah kita pakai. Kemudian itu nggak usah nomor stand. Nah, ini juga nggak perlu. Nah, tag ini juga nggak perlu. Ini juga kita hapus per ya, karena kita nggak ada pakai tag halaman. Opsi ini pun juga. Oke, start variable start, mana dia? Oh, ini nggak perlu lagi. Seperti ini. Matriks keputusan, kemudian dari nilai matriks keputusan ini kan diambil dari nilai. Nah, itu kita konversi aja ke bentuk numerik. Oke, berarti ini kita copy paste saja lagi. Kemudian kita enter ke bawah. Si matriks keputusan. Nah, itu tinggal kita ganti aja ininya. Di nilai subkriteria. Maka jadinya seperti ini. Nah, nilai inilah yang kita ambil. Kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Jadi nanti teman-teman itu bisa sesuaikan aja sih kasusnya masing-masing gitu. Oke, nah kemudian habis itu ngapain lagi, kita lihat. Jadi setelah kita udah melakukan ini normalisasi bobot, kemudian kita udah menampilkan nilai matriks keputusannya, kemudian kita tentukan itu nilai nilai Oke, itu kita tentukan nilai vektor S-nya. Nah, cara untuk menentukan vektor S yaitu nilainya matriks keputusan itu dipangkatkan sama nilai bobot. Oke. Berarti kita ambil dulu nilai bobotnya ya. Nilai bobotnya tadi kan itu dia wait 0,30 20 20. Oke. Berarti sini 0,30, ini 0,20. Nah, ini kita bikin aja dua angka biar sama. Oke, kemudian ini kita copy paste lagi, pindahkan ke sebelah. Ini kita clearkan aja. Nah,
Tadi kan dia rumusnya dipangkat ya, berarti ini itu kita pangkatkan sama nilai bobotnya. Kan 5 dipangkat nilai bobot, kemudian itu nanti dikalikan ya, ini nilai hasil. Itu sangat banyak. Nah, ini kita sesuaikan, berarti ini dia sama D, ini dia sama E, ini dia sama F ya. Seperti ini, tinggal kita tarik aja dia ke bawah. Oke, ini kita tampilkan 4 angka di belakang koma karena nilainya banyak sih, 1, 2, 3. Oke, nah seperti ini. 4 angka di belakang koma kita geser ke samping, kemudian itu dikalikan ya. Dikalikan ke samping, berarti dia vektor S. Nah, itu tinggal kalikan ke samping. Nah, itu pakai rumus produk, tinggal seret aja ke samping. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu kita tampilkan 4 angka di belakang koma juga. Oke. Nah, tinggal kita eksekusi di PHP-nya. Nah, ini kita copy. Nilai namanya nilai vektor S ya. Vektor vektor S. Berarti sini kita tampilkan untuk vektor S. Nah, ini dia. Ini belum diubah ya. Nah, seperti ini. Tinggal nilai ini itu dikalikan sama dipangkatkan ya, dipangkatkan. Berarti ini kita keluarkan dulu dia. Nilai normnya ini kita keluarkan dulu. Kita buat aja sini S nilai normalisasi. Macam ini. Oke, ini kita ambil sama dengan kita ambil dia, kemudian ini kita extract kriteria. Kalau dia udah kita masukkan ke dalam array, tinggal kita panggil di bawah nilai vektor S. Apa tadi namanya? S.
tengok dulu ke atas. Nah, kita kopikan aja. Kita samakan terus. Nah, ini kita ambil ID kriterianya. ID kriteria sama dengan as ID kriteria. Berarti di sini kita inisiasikan tabel kriteria itu K. Oke, nah di sini kita eksekusi eh, NID kriteria itu sama dengan KID kriteria. Ini itu dia. Oke, yang ini ID kriteria. Coba kita ikukan muncul nggak dia? Nah, harusnya muncul sih. Vektor S 332. Oke, udah muncul nilai vektor S-nya. Nilai vektor S-nya udah muncul. Vektor S nilai normalisasinya muncul. Kemudian S nilai subnya. Oke, berarti itu kita pangkatkan dulu S pangkat ya, nilai pangkat berarti itu kita pakai POW, berarti dia nilai pangkat nilai sub kan, nilai sub dia itu dipangkatkan sama nilai normalisasinya. Tidak pangkat format. Nah, kita sesuaikan, tadi saya bikin 4 angka belakang koma. Oke, kita cek ya sama enggak. Nah, di sini itu 1,3904 1,3904 3159. Oke, sama. Tinggal kita eksekusi vektor S ya. Nah, untuk vektor S itu harus dijumlahkan ya. Jadi itu nilai pangkat dijumlahkan dikalikan. Berarti dia wait. Berarti nilai pangkat vektor S itu dikalikan sama dengan nilai pangkat. Oke, berarti ini kita analisis kita eksekusi dia itu harus taruh white kanan di dalam perulangan.
Di sini aja sama dengan S. Kemudian iku TD RTD. Kita coba dulu. Di muncul enggak nilai vektor S-nya? Seharusnya dia muncul di DT body 3 3836 tiga tiga 3,8367 4221. Berarti dia harus di sini. Oke, ini kita kasihkan dia kelas text center, kemudian ini seperti itu. Kita kasihkan dia number format, ya kan? Nah, itu dia koma 2 ya, koma 4. Sesuaikan sama. Nah, seperti ini. Koma 4. Oke, 367442221. Oke, sama ya. Nah, kemudian tinggal kita tentukan nilai vektor V-nya. Nilai vektor V-nya berarti nilai dia. Oh, disamkan dulu. Nah, nilai vektor ininya disamkan dulu, dapat hasil sum ya. Kemudian harus dibagikan. Oke. Berarti nilai vektor V itu harus disamkan dulu. Nilai vektor S itu dijumlahkan dulu baru dibagi. Oke. Berarti dia wait di sini aja deh. Atau kita eksekusi dulu di sini. Kita bikin nilai vektor V. Ini tinggal kita sum. Untuk mencari nilai vektor V-nya, tinggal nilai ini itu dibagi sama nilai sum-nya. Seperti ini. Tinggal kita drag aja dia ke bawah. Nah, kita samakan semua aja, itu 4 angka di belakang koma. Oke, jadinya seperti ini ya. Nilai vektor V-nya berarti tinggal kita eksekusi nilai vektor S. Nah, S sum vektor S nilai vektor S. Bentar, dia nggak bisa di sini.
itu harus letakkan di sini nilai vektor S. Nah, karena dia di dalam ini tapi nilai vektor sum vektor S. Oke, kita equalkan sum vektornya itu ada di 58 ya. 58241. Oke, nah kita ambil yang ini aja 58241. Oke, karena dia udah muncul itu dia 41. Kita letakkan dia TR ya. TR kemudian TD ya. TD lagi. Yuk. S tinggal kita ambil kita kasihkan kelas center, kita kasihkan dia row span-nya itu ada 4.24 universal variable. Nggak ada masalah itu. Sum vector 1 2. Dia 1 2 3 4 5 6 berarti 6. Pas saya seharusnya pakai call span. Oke, kita tampilkan dia 4 angka ya. Ber Nah, seperti ini. Lima 58241. Oke, sama ya. Nanti ini kita hilangkan sum vektor variabelnya. Nah, kemudian ini kita copy paste lagi. Kita entrykan dia ke bawah. Nilai vektor V. Tadi kan nilai vektor S, sekarang kita gantikan jadi nilai vektor V. Nah, nilai
nilai vektor V itu udah berubah karena dia kan ada 2 kali lipat, variabel apa namanya, array-nya ada 2 dia. Oke, ini vektor V. Nah, untuk kriteria itu udah nggak perlu lagi. Vektor V, kemudian ini kita perlukan, ini nggak perlu lagi. Nilai vektornya masih kita butuhkan. Ini nggak perlu. Oke, nggak perlu. Nah, jadi nilai vektor berarti wait wait. Jadi nilai vektor S itu bakalan dibagi sama nilai vektor V-nya. Berarti dia gini. Oke, S nilai vektor V itu dia S nilai vektor S. Vektor S itu dibagi sama dengan sum vektor. Sama sum vektor tadi ya. Maka jadinya seperti ini. Selagi nilai pangkatnya itu nggak usah dimunculkan lagi. Seperti ini. 65. Itu berapa angka? Oh, ini dia ada V-nya itu 5 angka ya. Berarti ini kita tampilkan 5 juga. Biar sinkron. Nah, 6588. 6588. Oke. Setelah vektor V didapat dan vektor S didapat, kemudian itu kita ranking ya. Ranking berarti wait, jadi dia gini. If hasil di dalam perulangan. Di sini kita letakkan berarti S hasil select tabel hasil ID alternatif. Kita ambil yang ini.
hasil, berarti dia jika wait, jika dia SQL row, jika dia tidak ada datanya, itu disimpan ya, simpan. Kita cek dulu di database. Oke, ini kan hasil dari yang kemarin, itu kita hapus saja. Ya. Nah, itu ada ID alternatif dan ranking. Berarti di sini kita bikinkan ID alternatif. I today ranking. Nah, di sini itu kita inputkan SID alternatif. Nah, ini kita ambil yang nilai vektor S. Wait, karena dia harusnya kita letakkan di bawah. Nah, seperti ini. Nilai vektor V, kemudian untuk rankingnya itu kita bikin 0 dulu. Oke, berarti S. Oke, kita eksekusi dulu. Tengok datanya masuk enggak. Kalau dia nggak ada datanya, seharusnya masuk. Wait, kita balik. Oke, kalau begini masuk. Dia kalau dia memiliki ID yang sama, terus dicek datanya ada atau enggak. Ntar ya, kita cek double enggak. Oke. Ternyata enggak, tetap ya. Berarti kalau dia enggak ada datanya itu nggak usah disimpan. Nah, kalau ada datanya baru dia disimpan. Oke, gitu dia berarti. Oke, nah kalau ini udah, kemudian itu kita ranking ya. Nah, untuk proses ranking, nanti di sini kita eksekusi ts data hasil form hasil metode kemudian SQL hasil tadi udah, kemudian kita bikin s dt hasil
Nah, ini kita kasihkan perulangan lagi. TT. Nah, kemudian gak dia ada, berarti kita update update hasil set rankingnya, ranking S, ranking sama dengan 1, tidak tulis vektornya 1. Update tabel hasil S ranking. Nah, ini kita masukkan dia berdasarkan ID alternatif ini, kemudian S. Oke, sekarang kita coba rankingnya variable dt. Wait, nah, kalau yang ini kan untuk ambil ini dah data hasil dt hasil dt. Nah, ini double pula dia. Seharusnya ini ambil yang dt hasil bukan dt result. Oke, kita dicoba. Oh, update. Oh, pakai order by. Terus array offset tipe 0. Tapi udah taruh S ranking, ini select bintang form tabel hasil order by, nilai metode descending, data hasil result hasil dt hasil fetch asos update ranking where id result hasil id alternatif. Bisa masuk, ya, harusnya dia masuk, kenapa dia nggak masuk? Oh, ini dia seharusnya
di dalam looping, karena dia kita pakai, result hasilnya ini dari, looping atas, baru dia si masuk. Nah, masuk dia. Nah, dia nge-ranking otomatis. Oke, nah setelah dia udah di-ranking, kemudian itu kita ambil yang alternatif biar cepat ya kan. Alternatif. Hmm. Wait. Nggak usah. Nah, oke, ternyata di sini udah saya coding ya. Lupa saya. Ranking nilai metode. Oke. Nah, jadi itu kita ambil aja yang di laporan. Divs. Kita letakkan di akhir metode tadi karena kita tampilkan untuk proses ranking ya. Nah, ini kita kasihkan margin bottom 3. Kita copy paste, kita bikin namanya rankingan. Opsinya kita hilangkan ID. TD-nya juga kita hilangkan. Oke, maka jadinya seperti ini. Nah, universe starts. Seharusnya dia nggak pakai ini. Nah, ini dia. Dia masih ada startnya. Nah, ini. Oke. Ini kita samakan aja nilainya dia 5 ya. 5 angka di belakang koma biar sama kayak yang nilai vektornya. 5 angka di belakang koma. Oke, sama ya. Nah, kemudian nanti ini kita hilangkan. Kemudian nilai tersebut bakalan masuk di laporan. Nah, laporannya pun itu samakan aja. Kalau mau diganti itu buat nilai metode ini ganti aja jadi di belakang koma, kemudian untuk laporan cetaknya itu samakan aja belakang koma. Oke, maka jadinya seperti ini sama, kemudian cetak. Nah, cetaknya pun sama, nama alternatif 5. Oke, jadi nanti untuk teman-teman sekalian itu nanti sesuaikan aja dengan kasusnya masing-masing. Untuk template untuk template app SPK-nya itu nanti ada di GitHub saya, itu nanti saya share linknya. Kemudian untuk hitungan manual Excel-nya itu akan saya share juga. Oke. Kemungkinan untuk tutorial metode WP-nya sampai sini aja. Sekian dan terima kasih.